Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,14% ke angka 6.902. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan membahas satu saham yang laba bersih tahun 2021-nya naik hampir 200% lebih, tapi hari ini sahamnya malah terus bergerak turun. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang laba bersihnya naik 100% lebih dan saat ini telah berhasil break dari resisten kuatnya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham BNGA. Saham BNGA memang baru kemarin saya analisa. Pada video saham-saham saat ini berada tepat di resisten. Bisa kita lihat hari ini BNGA berhasil naik 3% lebih ke harga 1020 dan telah berhasil naik di atas resisten EMA 150-nya di harga 980. Jadi cara tren BNGA saat ini sudah mulai bergerak uptrend untuk tren jangka pendeknya. Dan hari ini pun berada di atas resisten psikologis di harga 1000. Bisa kita lihat untuk resisten berikutnya itu di harga 1050. Dan hari ini kenapa saya analisa lagi? Karena keluar berita bahwa laba bersih CMB melesat 100% lebih di tahun 2021. Jadi laba bersih tahun 2021 naik 100% lebih dibandingkan tahun 2020. Jadi ini memang merupakan sentimen positif lagi untuk saham BNGA. Jadi setelah grafiknya sudah mulai membaik, ada sentimen positif dalam laporan keuangan membuat hari ini BNGA juga melanjutkan kenaikan. Untuk data broker, untuk data garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 3% lebih ini hanya ada sedikit akumulasi. Dan asing terlihat masih terus akumulasi saham BNGA. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat BNGA juga masih ada potensi lanjut naik menuju target di video sebelumnya di harga 1050. Dan teman-teman sudah bisa pertimbangkan untuk take profit di sekitar harga 1050 sampai harga 1100 apabila pada saat menyentuh target harga ini BNGA mulai bergerak turun kembali. Ya teman-teman, apabila trading jangka pendek dan terlihat gagal break dari kedua resisten ini, pertimbangkan untuk take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di sekitar harga 1000 atau garis EMA 150 untuk re-entry kembali. Sedangkan untuk teman-teman yang memang tujuannya trading jangka menengah atau jangka panjang, hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 50. Selanjutnya saya akan menganalisa saham BBRI. BBRI secara grafik bisa kita lihat saat ini mencoba untuk break resisten di harga 4.500. Jadi hari ini naik 1% lebih ke harga 4.490. Harga 4.500 memang dalam 2 minggu terakhir ini berusaha ditembus saham BBRI memang masih gagal break. Tapi setelah itu sempat sideways dan 3 hari terakhir ini mulai bergerak naik kembali. Jadi menarik untuk dilihat karena jika besok BBRI berhasil break dari harga 4.500, maka BBRI akan lanjut uptrendnya. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways setelah sebelumnya bergerak naik lumayan tinggi. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini ada akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan asing juga hari ini masih masuk akumulasi saham BBRI. Bisa kita lihat selama 2 minggu terakhir ini asing masih masuk dengan jumlah yang sangat besar pada saham BBRI. Jadi dari data yang kita dapat, saat ini BBRI masih sangat layak untuk di hold. Karena secara tren masih sangat uptrend, asing masih terus masuk melakukan akumulasi sehingga masih ada potensi untuk break dari harga 4.500 dan melanjutkan kenaikan menuju target berikutnya bisa kita lihat di harga 4.800. Sebelumnya pada Januari 2021, BBRI sempat naik menyentuh harga 4.800. Satu gagal break dan mulai bergerak turun kembali. Dan apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar zona 4.000 sampai 4.200 dan pingin take profit untuk tren yang lebih lama, bisa jadi harga 4.800 untuk target take profit jangka menengah. Berikutnya saya akan menganalisa saham Harum.
Harum hari ini juga naik 5% lebih ke harga 11.200. Bisa kita lihat di grafik, Harum secara tren untuk tren jangka pendek memang masih bergerak sideways. Tapi untuk tren jangka menengah bisa kita lihat Harum saat ini masih bergerak sangat uptrend. Dan garis EMA 50 sampai saat ini masih kuat menahan penurunan dari saham ini. Dan saham-saham di sektor nikel hari ini juga masih terus bergerak naik. Seperti Antam dan Tins yang beberapa hari lalu baru saya analisa hari ini juga masih bergerak naik. Dan Harum kenaikan hari ini membuat candlenya berada di atas resisten di 11.000. Tapi ingat ini belum terkonfirmasi break dan di atas resisten 11.000 masih ada resisten di 12.000. Untuk support EMA 50 jika kita lihat berada di sekitar harga 10.300 dan support psikologis berikutnya itu di harga 10.000. Untuk garis MACD sebelumnya bergerak turun saat ini mulai mengarah ke atas kembali. Harum berbeda dengan saham di sektor nikel yang trennya baru mulai terjadi reversal trend. Harum sebelumnya sudah sangat uptrend karena memang dia mendapatkan dua sentimen, yaitu sentimen dari nikel dan sentimen dari batubara. Dan untuk sektor nikel memang beberapa hari terakhir ini harganya terus bergerak naik, sehingga saham-saham nikel juga beberapa hari terakhir ini trennya mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 5% lebih ini ada akumulasi. Asing juga hari ini masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Dan 2 minggu terakhir ini jika kita lihat asing sudah mulai masuk akumulasi saham Harum kembali. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat Harum dalam 1 minggu ke depan ini masih ada potensi untuk naik mengetes resisten di 12.000. Jadi masih ada potensi untuk naik mendekati resisten berikutnya di harga 12.000 ini. Jadi untuk teman-teman sudah belum punya saham ini di sekitar harga 10 ribuan atau malah di bawahnya, Harum saya juga menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Jadi masih bisa hold selama garis EMA 50 tidak terlewati atau selama garis uptrendnya belum patah. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 11.000. Jadi apabila besok Harum masih bisa bertahan di atas harga 11.000, teman-teman baru entry. Jadi jika besok Harum ternyata turun di bawah harga 11.000 karena hari ini belum terkonfirmasi break, sebaiknya tunggu di sekitar harga 10.300 sampai 10.500 untuk entry-nya. Terakhir saya akan menganalisa saham Saratoga. Saham Saratoga hari ini naik hampir 3% ke harga 2.810. Bisa kita lihat di grafik. Saat ini Saratoga memang trennya masih bergerak sideways. Tapi untuk tren jangka menengah hampir mirip dengan Harum. Tren Saratoga ini masih bergerak tren. Dan sama bisa kita lihat garis EMA 50 pun selalu bisa menahan penurunan dari saham ini. Dalam beberapa minggu terakhir ini memang sempat turun di bawah garis EMA 50, tapi pada saat meretest kembali garis EMA 50, Saratoga berhasil bangkit. Dan kenaikan hari ini membuat Saratoga berada tepat di resisten di harga 2.800. Resisten di 2.800 memang telah beberapa kali menahan kenaikan dari saham ini. Beberapa kali bisa kita lihat berusaha untuk naik di atas harga 2.800, gagal break, turun kembali, di posisi juga sama berusaha naik, gagal break dan bergerak turun. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini sudah mulai bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan hampir 3% ini ada akumulasi. Dan asing juga hari ini masih masuk akumulasi saham Saratoga. Jadi dari data yang kita dapat apabila teman-teman mau swing trade bisa pantau saham ini. Apabila besok berhasil terkonfirmasi break dari harga 2.800, teman-teman bisa entry dengan target jangka pendek di sekitar harga 3.000. Karena 3.000 merupakan resisten berikutnya atau target berikutnya apabila resisten di harga 2.800 lewati. Dan saham ini masih bisa di hold selama masih bertahan di atas garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 2.690. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.